Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakura wa naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum muslimin muslimat yang semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu. Majelis yang semoga diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga Allah yang ada di bumi, farta'u maka bergabunglah, ya. Dan apakah taman surga Allah? Kata sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab, "Hilaqul dzikri wa majalisul ilm aw kama qala." Yaitu halaqah zikir dan majlis-majlis ilmu, ya. Ketika kita hadir di majlis ilmu walaupun dengan online, semoga Allah Subhanahu wa taala hitung ini sebagai majlis ilmu, sebagai taman surganya Allah, ya. Karena memang majlis ilmu ini akan menghantarkan kita, memudahkan kita kepada surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, ya. Kalau kita mungkin mempersiapkan diri kita, kita membuka HP atau komputer laptop kita, kemudian masuk ke Zoom, ya, kemudian kita menyimak, ya, itu tergolong mempersiapkan untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga Allah mudahkan atau pasti Allah mudahkan jalannya ke surganya Allah, ya. Dan semoga ketika kita cinta dan kita hadir di majelis ilmu, kita cinta dengan ilmu, dengan ulama, ya. Semoga itu tanda dan ciri-ciri Allah mencintai kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, ya, maka Allah fahamkan dalam urusan agamanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Jala'ul Afham fi Syarhi Aqidatil Awam, karangan Al-Imam atau Al-Syekh As-Sayyid Maliki, ya, Sayyid Maliki rahimahullahu taala, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Aqidatul Awam karangan Syekh apa? Syekh siapa? Marzuqi, astagfirullahaladzim. Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Hasani, ya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau-beliau. Semoga kita bisa tertular kealiman beliau, kesolehan beliau, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau-beliau di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada mualif dan syarih, dan juga kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada semuanya. Semoga dijadikan, ya, hamba-hambanya yang soleh. Semoga diberikan akhlak seperti akhlaknya Rasulullah
Semoga diberikan ibadah seperti ibadahnya Rasulullah. Semoga diberikan keluarga seperti keluarganya Rasulullah. Semoga diberikan surga sepertinya surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai seperti biasa dengan membaca nazam kitab Aqidatil Awwam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرات إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانة بصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عراض بغير نقص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فخذ خمسنا بحكم واجب تفسير 25 لازم كل مكلف فهكذا واغتنمهم آدم نوح مع صالح وإبراهيم كل متبع وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له
تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى Malaikat. Atau أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملائكة وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحق فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتصب وأمه مينة الزهرية مرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وحيه 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكر تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم ولجا وأربع من الإناس تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بلوى علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقيا وأم كلثوم زكاة رضيا عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية Maimunah Marumlah هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية. Bukti Oke, cukup. Kita lanjutkan. Terakhir kita membahas tentang baca isya. sifat jais sudah. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang
putra-putranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Auladuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra-putranya Nabi atau anak-anaknya Nabi, putra-putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu membahas tentang putra-putranya Nabi? Ya, agar semakin mengenal Nabi, agar semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Orang yang sudah cinta dengan Nabi, insya Allah akan dikumpulkan bersama Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka bersamaku di surga. Semoga kita termasuk ya yang cinta kepada Nabi dan keluarganya Nabi. Amin. Wasab'atun dan 7 auladuhu putra-putranya Nabi. Putra-putra Nabi ada berapa? Kalau ditanya jawabnya tuh 7. Faminhum, nah, putra dan putrinya ya, baik putra atau putri. Faminhum maka di antara mereka salah satu 3 minal dzukuri dari laki-laki ya. Jadi 3 laki-laki. Tufhamu yang difahami atau dikenal ya. Ada 3 putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sisanya 4. 4 itu putri. Siapa 3 putra itu? Qasim. Yang pertama adalah Qasim. Namanya Qasim. Makanya Nabi itu punya kunyah. Nama kunyah Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Gitu ya. Putranya yang paling tua. Namanya Qasim. Wa Abdullah. Yang kedua putranya namanya Abdullah. Ya, dikasih nama persis seperti nama ayahnya. Ya, Muhammad bin Abdullah. Nah, orang Arab itu juga ya sering ya menamakan anaknya dengan nama bapaknya atau kakeknya ya ini biasa. Wa huwa thayyibu wa huwa adapun Abdullah at-thayyibu adalah thayyib, punya gelar namanya at-thayyib ya, orang yang bagus, at-thayyib yang baik. Wa tahirun dan tahir yang suci ya. Abdullah ini putra Nabi yang wafat ketika masih kecil ya, dan juga Qasim juga sama belum menikah. Bida ini dengan 2 nama ini At-Thayyib dan At-Thahir, ya ini yulaqabu dia dikasih lakob ya, punya lakob At-Thayyib dan At-Thahir ya, si Abdullah ini. Atahu datang kepada Nabi Ibrahimu ya. Kemudian yang ketiga putra Nabi namanya Ibrahim min Suriyah ya. Ibrahim ini anak dari selirnya Nabi yaitu Maria ya. Nabi ketika menyurati Raja Mesir ya, Raja Mesir ini justru ngasih hadiah. Ngasih hadiahnya yaitu apa? Di antaranya adalah budak wanita namanya adalah Maria, budak cantik namanya Maria Al-Qibtiyah ya. Kemudian Nabi menerimanya dan menggaulinya dan mengandung lahir anak namanya Ibrahim. Fa ummuhu maka adapun ibunya Ibrahim Maria tuh yaitu Maria. Maria namanya Maria. Yaitu Mesir ya, dikuasai oleh Romawi. Al-Qibtiyah yang berbangsa Kipti, Koptik ya, bangsa Koptik. Wa ghairu Ibrahim, adapun selainnya Ibrahim min Khadijah adalah dari Khadijah, dari istri Khadijah. Jadi anaknya Nabi semuanya dari istri pertama yaitu Siti Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini dari selirnya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Hum adapun mereka sitatun ada 6 ya, mereka itu ada 6. Fakhud maka ambillah bihim dengan mereka walijah kecintaan, maksudnya cintailah mereka. Kalau kita cinta dengan Nabi, maka kita harus cinta dengan anak-anaknya ya. Kita harus cinta dengan keluarganya gitu ya. Karena nggak mungkin kita mencintai seseorang tapi nggak suka sama keluarganya ya. Nah, kalau kita cinta sama Nabi, cintailah keluarganya juga.
Wa arbaun dan 4 minal inasi dari wanita. Tudkaru yang disebutkan. Jadi ada 4 dari wanita, 3 laki-laki. Ridwanu Rabbi adapun ridhonya Tuhanku, ridhonya Allah lil jami'i untuk semuanya. Semua anak-anak Nabi dan keluarganya Nabi yudhkaru disebutkan. Siapa saja mereka? Fatimah Az-Zahra ya, Fatimah Az-Zahra. Zahra ini karena ahli ibadah sehingga diberi gelar Az-Zahra ya. Beliau itu ya jarang sekali haid ya, bahkan bertahun-tahun tidak haid dan beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga digelari Az-Zahra. Namanya Fatimah saja sebenarnya. Ba'luha adapun suaminya Fatimah ya Aliyu yaitu Ali. Suaminya Fatimah adalah Ali. Ali sendiri adalah ya sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabanahuma adapun kedua putranya Ali dan Fatimah Asyibutani adalah dua cucunya Nabi yaitu Hasan dan Husain. Fadluhum adapun keutamaan mereka ya keluarganya. Jadi kalau disebut keluarganya Nabi yang sampai sekarang itu semuanya itu berasal dari Fatimah. Fatimah Az-Zahra ya, dan Ali pasangan keduanya, kemudian Hasan dan Husain, terus sampai ke bawah-bawah sampai sekarang ada para habaib, para syarifah itu ya dari Hasan dan Husain. Fa Zainabu lalu Zainab ya putri yang berikutnya setelah Fatimah adalah Zainab ya Zainab wa ba'daha dan setelahnya Ruqayyah. Nanti Ruqayyah ini dinikah oleh Utsman bin Affan sahabat Nabi SAW. Wa Ummu Kulsumin dan juga Ummu Kulsum ya Utsman bin Affan menikahi 2 putrinya Nabi sehingga digelari Dzunnurain yang memiliki 2 cahaya. Zakat ya, dia suci, radiyah dia itu ridho, wanita yang ridho. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah makna secara sekilas dari nazam ya yang berbicara atau menjelaskan tentang anak-anak atau putra-putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan lebih terperinci. Asyarhu artinya adalah keterangan, penjelasan. Auladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun putra putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun adalah 7 seperti tadi yang disebutkan. Ya, salah satun banuna wa arba'atun banatun, 3 laki-laki, jamaknya ibnun adalah banun. Wa arba'atun banatun dan 4 perempuan, bintun banatun. Wahum adapun mereka Al-Qasim, yang pertama adalah Al-Qasim. Namanya Al-Qasim sehingga Nabi diberi kunyah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ini anak pertamanya. Wa tuwfiya bi Makkah, beliau wafat di Mekah ya, meninggal ketika Nabi masih di Mekah. Ketika itu ya masih belum ada Islam ya. Wa umruhu adapun umurnya Qasim sanatani 2 tahun. Ya, Nabi kan nikah umur 25 tahun. Berarti sekitar umur 27 ketika itu Qasim meninggal ya. Nabi masih belum mendapatkan wahyu. Wa huwa adapun Qasim awwalu man mata min auladihi ya, awal anak pertama yang meninggal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Abdullah al-mulaqab bit-thayyib wa tahir. Abdullah putra Nabi kedua adalah Abdullah yang dilakobi, yang dijuluki dengan at-thayyib yang bagus, wa tahir dan suci. Beliau juga meninggal dalam kondisi masih kecil ya. Dan beliau itu karena tidak sampai dakwah kepada beliau, kepada Abdullah dan Al-Qasim, maka termasuk ahlu fatrah, termasuk orang-orang yang selamat insya Allah, tidak diazab ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah ya, kami tidak akan mengadab
seseorang kecuali kami sudah mengirim utusan kepada mereka, kecuali dakwah sudah sampai kepada mereka, kemudian mereka mengingkari. Nah, itu yang diazab. Tapi kalau ini belum ada syariat sehingga termasuk ahlul fatrah yang selamat. Tuwufiya bimakata soghiron. Beliau meninggal di Mekah masih kecil juga, sama seperti kakaknya Al-Qasim. Walama tuwufiya qala Al-As ibni Wa'il As-Sahmi. Ketika meninggal, orang kafir ini namanya As bin Wa'il mengatakan, qad inqata'a waladuhu fahuwa abtar. Ya. Ini si Nabi, si Muhammad ini anaknya sudah terputus, ya. Katanya apa? Sudah meninggal anak-anaknya. Yang pertama Qasim sudah meninggal, Abdullah sudah meninggal. Nah, ini kalau putra-putranya meninggal berarti dia itu sudah terputus nasabnya. Ini kata orang-orang kafir, ya. Fahuwa abtar, ya. Dia itu sudah terputus, sudah terpotong lah. Fa'angzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, ya, dirimulah yang terputus, ya, kecelakaanlah bagi dirimu. Kemudian selanjutnya Ibrahim. Ibrahim putra Nabi yang ketiga, ya, dari Maria Al-Qibtiyah. Wulida fi Dzulhijjah sanata samanin minal hijrah. Dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 8 dari hijrah. Ini setelah Nabi menjadi nabi, ya. Karena Nabi mengirim surat kepada Raja Mesir ketika itu ya sudah ada Islam, ya. Tahun 8 hijrah. Wa aqqa sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi bi kabsyain. Nabi mengakikahkan, ya, putranya ini Ibrahim dengan 2 kambing karena laki-laki, jadi 2 kambing. Yauma sabi'ihi pada hari ketujuhnya. Ini sunnahnya itu pada hari ketujuh. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup hari ke-14, kalau nggak sanggup hari 21 dan seterusnya. Wasamahu yauma idin, dan Nabi memberi namanya pada hari ketujuh, ya. Jadi disunahkan hari ketujuh itu memberi namanya, mengakikahkannya, mencukur rambutnya. Wahalaqo sya'rahu, dan mencukur rambutnya. Watasaddaqa bizinatihi fiddatan. Kemudian Nabi bersedekah dengan, ya, berat rambutnya itu seberat perak, ya. Jadi seumpama rambutnya beratnya 1 gram, berarti Nabi bersedekah dengan 1 gram perak. Tuwfiya sanata ashrin minal hijrah. Meninggal pada tahun 10 dari hijrah. Jadi umurnya cuma berapa? Cuma 2 tahun juga. Wa umruhu sittata asyara syahron. Oh, cuma 16 bulan. Wakila sama niyata asyar. Dan katanya dikatakan 18 bulan. Belum ada sampai 2 tahun sudah meninggal, ya, Ibrahim ini. Zainabu, kemudian yang keempat adalah Zainab, ya. Tazawwajaha ibnu khalatiha. Ya, kemudian dinikahi. Zainab ini cukup umurnya lumayan panjang, ya, daripada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dinikahi oleh anak bibinya, berarti sepupunya. Dinikahi oleh sepupunya itu Abul As ibn Rabi'. Ini waktu itu masih kafir, ya. Wa ummuhu Halah binti Khuwailid, dan ibunya adalah Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid ini masih ada hubungan darah, ya, sepupu, satu kakek gitu. Wulidat lahu Aliyan wa Umama. Kemudian waladat lahu Aliyan wa Umama. Kemudian punya anak, ya, bahkan punya anak yaitu Ali dan Umamah namanya. Tuwfiyat sanata samanin minal hijrah, dan meninggal tahun 8 dari hijrah, ya. Zainab ini meninggal pada tahun 8 dari hijrah. Kemudian selanjutnya adalah Ruqayyah. Ruqayyah tazawwajaha Utsman ibnu Affan. Ya, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ini putri Nabi yang kelima, dinikahi oleh Utsman bin Affan, ya, saudara karibnya Nabi SAW setelah Abu Bakar, ya, dan Umar. Tufiyat yauma Badrin, ya. Ruqayyah ini meninggal pada hari perang Badar, ya. Ketika itu makanya Utsman bin Affan terlambat ikut perang Badar,
terlambat berangkat karena ketika itu Ruqayyah sedang sakit. Ya, beliau merawat istrinya Ruqayyah kemudian sampai meninggal. Nah, ketika meninggal kemudian Utsman bin Affan berangkat perang Badar. Fi Ramadan sanata isnatain minal hijrah. Pada bulan Ramadan tahun kedua dari hijrah ya. Ketika itu kan perang Badar. Bulan Ramadan juga. Yang keenam adalah Ummu Kulsum. Tazawwajaha Utsman bin Affan ba'da wafati Ruqayyah. Ummu Kulsum, putri Nabi yang keenam, dinikahi oleh Utsman juga setelah wafatnya Ruqayyah. Masya Allah. Ini Utsman bin Affan, sahabat mulia, mendapatkan kehormatan luar biasa dari Nabi SAW, ya, berhasil menikahi kedua putrinya Nabi, ya. Setelah meninggal Ruqayyah, kemudian istilahnya kalau bahasa sekarang turun ranjang, ya. Turun ranjang. Itu boleh, ya, asalkan tidak dalam satu waktu. Tidak boleh kita menikahi seorang wanita dengan adiknya atau kakaknya bersamaan, tidak boleh. Ya, mengumpulkan dua saudari tidak boleh. Kecuali kalau meninggal dulu ya atau dicerai dulu, yang satu kemudian dinikahi satunya. Walidha sumya Dzannurain. Karena itulah Utsman dinamakan atau dijuluki Dzannurain, yang memiliki dua cahaya. Tufiat sanata tis'in minal hijrah. Ummu Kulsum juga meninggal sebelum Nabi ya pada tahun 9 Hijrah, 9 Hijriah. Kemudian yang ketujuh putrinya Nabi, putri yang paling bungsu ya, paling muda, Fatimah Zahra tazawwajaha Ali bin Abi Thalib. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri itu kan sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu ihda wa isrina sanatan wa khamsata ashhur. Ketika itu Ali usianya 21 tahun ya dan 5 bulan menikahi Fatimah Zahra. Wahya bintu khamsata asyar sanatan. Dan Fatimah ketika itu usianya 15 tahun. Ya. Akibat rujuhi min Badar. Setelah pulang dari perang Badar. Wawaladat lahu sittatan. Ya, kemudian Fatimah melahirkan 6 putra. Salah satu banuna wa salah subanatin. Salah satu banun dan wasalah subanatin. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Fal banun al Hasan wal Husain. Yang laki-laki adalah Hasan dan Husain, ya. Wal Muhassin dan Muhassin. 3 ya dari Fatimah ada 3. Kemudian yang perempuan adalah yang terkenal kan Hasan dan Husain ya, padahal ada satu lagi yaitu Muhassin. Kemudian yang keempat yang dari putri adalah wal banat Zainabu wa Ummu Kulsum ya, zaujatu Umar ibn Khattab ya. Ternyata cucunya Nabi ini dinikahi oleh Umar bin Khattab, wa Ruqayyah dan Ruqayyah. Namanya hampir sama ya. Namanya sama seperti nama bibinya ya. Wa tuwfiyat Fatimatu ba'da abiha bisittati asyurin. Kemudian Fatimah meninggal setelah ayahnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisittati asyhurin, setelah 6 bulan. 6 bulan setelah wafatnya Nabi, maka Fatimah kemudian menyusul ayahnya. Bisa lisi Ramadan pada tanggal 3 Ramadan lisanatil hadiyah atau asyar minal hijrah pada tahun 11 Hijriyah. Wa dafanaha Ali radhiyallahu anha lailan. Kemudian dikubur oleh Ali malam hari. Wa dzurriyyatuha maujudatun ila waqtinal hali bikasrah, dan keturunannya ada sampai sekarang ya. Jadi kalau ada yang bilang keturunan Nabi itu sudah terputus, nggak benar ya. Keturunan Nabi itu masih ada sampai sekarang. Wa qad amarana Allah taala bi mahabbatihim, dan Allah memerintahkan kita untuk mencintai mereka, keturunan-keturunan Nabi, li'annahum ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah keluarganya Nabi. Wa dzalika fi qouli ta'ala, ya, dan itu ada pada firman-Nya Allah, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi, saya tidak meminta kepada kalian wahai kaum muslimin
ya balasan. Saya tidak meminta kalian upah kecuali meminta kalian mencintai kepada keluargaku gitu ya. Itu permintaan Nabi. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man qarabatuka haula illadina wajabat alaina. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa kerabat kamu, keluarga kamu yang wajib atas kami untuk mencintainya? Ya, qala Aliun wa Fatimatu wa ibnahuma. Ya, Ali, Fatimah dan kedua putranya yaitu Hasan dan Husain dan keturunannya gitu ya. Walillahi darul qail al-Imam Asy-Syafi'i haitsu yaqul. Ya, bagaimana Imam Syafi'i berkata, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Yakfikumu min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Masya Allah. Wahai keluarga, boleh. Wahai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai kalian adalah fardun. Hubbukumu fardun. Mencintai kalian adalah fardu. Fardu dari mana? Minallah, dari Allah. Fil Qur'ani anzalahu. Yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ya. Ya, perintahnya itu diturunkan di dalam Al-Quran. Yakfikumu min adimil qadri, ya, cukuplah menunjukkan keagungan ke derajat kalian, annakum man lam yusolli alaikum la sholatalahu. Siapa yang tidak bersolawat kepada kalian, maka tidak ada sholat baginya. Ya, kita kan kalau sholat kan salah satu rukun sholat itu kan bersolawat kepada keluarga Nabi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau kita nggak menyebutkan itu, sholatnya nggak sah, gitu ya. Ini cukuplah. Itu dalil sebagai kewajiban kita mencintai kepada Nabi dan keluarganya Nabi. Wa tartibu auladihi sallallahu alaihi wasallam fil wilada Al-Qasim, summa Zainab, summa Ruqayyah, summa Fatimah, summa Ummu Kulsum, summa Abdullah. Adapun urutan anak-anaknya Nabi, ya, urutan sesuai dengan lahirnya. Kalau tadi kan urutan jenis kelaminnya dulu laki-laki kemudian perempuan. Nah, ini sesuai dengan lahirnya. Yang pertama adalah Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah. Ya, jadi Fatimah itu bukan bontot, bukan paling muda ya, tapi masih ada lagi. Summa Ummu Kulsum, summa Abdullah, ya, kemudian Abdullah. Ya. Wa haula'i kulluhum min Khadijah, dan mereka semuanya itu dari Khadijah, ya. Radhiyallahu anha. Summa Ibrahim. Nah, Ibrahim yang terakhir ini dari Maria Al-Qibtiyah, min Maria Al-Qibtiyah. Wahya suriyatun li Rasulillah. Ia adalah budak Rasulullah. Ahdaha lahu al-Muqawqis azimul Qibt, yang dihadiahkan oleh Muqawqis raja Mesir. Wahda ma'aha ukhtaha Sirin, dan juga menghadiahkan saudarinya Maria yaitu Sirin. Jadi kakak adik ini dihadiahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alfa misqalin min dahab, kemudian 1000 misqal, 1000 dinar, ya, emas. Masya Allah. Ini 1000 dinar. Satu dinar aja sekitar ya 4 juta. 4 juta dikali 1000, ya. Berarti 4 miliar. Masya Allah. Wa isrina sauban layinan, kemudian 20 baju, ya, yang lembut, mungkin dari sutra. Wa baghlah syahba, kemudian hewan baghlah seperti kuda, ya. Wahya duldul, namanya duldul. Hewannya dan namanya duldul. Dan salah satu bentuk penghormatan Nabi kepada binatang peliharaannya itu dikasih nama binatang-binatang. Bahkan benda-bendanya, pedangnya itu ada nama-nama. Ini bentuk penghormatan Nabi kepada benda dan pada binatang. Wahimaron ashab, kemudian juga diberi keledai, ya, namanya Ufair. Wa yuqallahu Ya'fur, atau namanya Ya'fur. Wa wahaba sallallahu alaihi wasallam Sirin li Hasan ibni Sabit al-Ansari. Kemudian Sirin, ya, saudarinya Maria, dihadiahkan lagi oleh Nabi kepada sahabat Hasan bin Sabit.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tentang putra-putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada keluarganya Nabi, menjadikan kita semakin meniru keluarganya Nabi, mengikuti jejaknya, dan semoga kita diberikan mahabbah, diberikan ma'iyah bersama mereka di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan bagi yang ada pertanyaan kami buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin bertanya Ustaz. Ya. Tadi disebutkan ahli fitrah itu orang yang tidak terkena azab ya. Itu zaman yang kekosongan belum ada putusan gitu. Maksudnya penjelasannya seperti apa Ustaz ya? Masih belum paham saya. Iya, zaman di mana tidak ada nabi atau tidak ada rasul ya. Atau zaman atau ketika orang yang tidak mendapatkan sudah ada rasul, sudah ada nabi, tapi tidak sampai ke daerahnya ya. Tidak sampai ke daerahnya. Sekarang sumpama ada ahlu fatrah, ya orang-orang yang hidup di pedalaman, ya tidak ada dai yang ke sana, kemudian mereka tidak mengenal Islam, ya tidak diajak untuk masuk Islam. Ya mereka tahunya ya agama, agama dinamisme, animisme gitu. Ya maka mereka termasuk ahlu fatrah, insya Allah selama gitu. Wallahu a'lam. Masih Ustaz. Hmm. Baik, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Tuh, silakan, Pak. eh, anak Fatimah tadi kan ada 6 ya? Anak Fatimah 6 ya betul. 6. Tapi yang lainnya kenapa tidak begitu dikenal ya? Hanya Husain, Hasan Husain itu. Ya, Sama pertanyaan bagus. meninggal kecil atau bagaimana? Ya, pertanyaan bagus ya, Pak. Ada Muhassin, kemudian ada putri-putrinya yang lain ya. Kenapa kok tidak seperti eh, yang lainnya? Ya, wallahu alam ini, Pak. Ini juga saya juga masih bertanya-tanya kenapa kok yang lebih menonjol Hasan dan Husain yang lebih Nabi pun sering memuji kepada Hasan dan Husain ya. Allah alam atau mungkin bisa jadi karena eh apa ya? Allah alam saya belum tahu. Ini kenapa kok yang apa Muhasin, kemudian ada Zainab, Ummu Kulsum itu enggak terlalu ini ya, enggak terlalu disorot gitu. Allah alam. Mungkin karena ya kelebihan ada pada Hasan dan Husain dan seterusnya gitu. Jadi apakah ada keturunan dari Muhasin? Ya nih, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah ada keturunan dari Muhasin? Ini kan cucunya Nabi juga. Iya. Kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Ruqayyah, ya. Itu bagus itu pertanyaan. Saya juga belum tahu. Ya, kalau tidak salah Zainab itu ada di Mesir ya. Makomnya Sayyidah Zainab. Bahkan nama nama daerah sudah menjadi nama daerah Sayyidah Zainab. Terminal Sayyidah Zainab atau pasar gitu ya, ada di Mesir. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Iya Pak, sama-sama. Baik, ada lagi silakan. Ustaz, bertanya Ustaz, Ya silakan. Set. Eh, ini Ustaz, masalah Hasan dan Husain itu Ustaz, kan yang Firkosi A itu Ustaz, mengapa apa namanya itu disebut dengan Harwatul Infisoliyah Ustaz, yang
pergerakan apa namanya pemutus itu Ustaz. Haroka infisoliyah maksudnya? Kan salah satu pemunculnya ahli sunnah wal jamaah itu Ustaz, kan ada apa namanya sebab-sebabnya itu munculnya Khawarij kayak Mu'tazilah itu Ustaz. Terus Eh, pertanyaannya? Pertanyaannya apa namanya hmm, mengapa mereka sebagian orang itu membenci itu Ustaz, Membenci kepada kelompok Ali itu Ustaz. kelompok Ali. Iya, itu ketika itu kan terjadi perang Siffin ya antara kelompoknya Imam Ali dengan kelompoknya Muawiyah ya. Nah, memang itu perkara itu ini termasuk fitnah ya, fitnah kubro yang terjadi di kalangan para sahabat ya. Terjadi perbedaan pandangan di antara sahabat yang cukup fatal akibatnya, di mana banyak sahabat yang meninggal ketika itu ya. Nah, ya memang ketika itu ketika perang antara pasukannya Imam Ali dengan Imam Muawiyah di perang Siffin, pasukannya Imam Ali sudah menang ketika itu, sudah menguasai pertempuran. Kemudian ya apa ya, ada istilahnya mungkin ya ya kalau saya katakan kelicikan ya kayaknya kurang, ini juga kurang sopan kepada sahabat Muawiyah ya. Kemudian ketika itu sahabat Muawiyah meminta untuk diberhentikan perang untuk diganti dengan perundingan musyawarah. Udah jangan perang lagi gitu kan. Minta untuk tahkim gitu ya. Ketika diajak tahkim bermusyawarah, ternyata ketika itu terjadi apa namanya sebelum pasukan Ali ada sebagian yang tidak menerima ketika itu ya. Jangan tahkim, lanjutkan aja gitu kan. Ternyata Imam Ali tidak ingin ada pertumpahan darah. Akhirnya beliau menyetop pertempuran ketika itu, peperangan. Hanya yang tidak setuju ini dengan Imam Ali keluar menjadi Khawarij, kelompok Khawarij yang keluar dari Imam Ali. Khawarij itu dari kata khoroja, itu keluar. Kemudian apa namanya ternyata betul setelah terjadi musyawarah ternyata ya ada semacam apa ya kelicikan gitu ya. Ternyata kemudian Muawiyah ini yang apa namanya perwakilan dari Muawiyah ini malah istilahnya berkhianat gitu ya. Hanya ya seperti itu. Kepemimpinan kemudian dipegang oleh Muawiyah setelah itu kemudian dipegang kepada anaknya juga ya setelah itu Yazid. Nah, kemudian kenapa ada Syiah ketika itu? Ya, Syiah ini sebenarnya kelompok buatan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ya, yang benci kepada Islam dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, dia memiliki sebuah strategi ya, yaitu dengan cara memecah belah kaum muslimin dengan memunculkan sebuah pemahaman bahwa Ali bin Abi Thalib itulah yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya kemudian punya pemahaman seperti itu dan ternyata banyak yang mengikuti. Akhirnya ya menjadi kelompok besar sampai sekarang. Gitu. Ya, dan semakin parah pemahamannya sampai syariat ajaran-ajarannya ya sangat aneh-aneh gitu ya. Itu dan mengklaim bahwa Ali, kemudian Hasan, Husain dan seterusnya keturunannya itu adalah imam-imam mereka, padahal Imam Ali, Hasan, Husain dan seterusnya itu berlepas diri dari mereka. Mereka tidak eh, apa mereka tidak mengakui ya bahwa mereka sebagai imam Syiah gitu ya. Jadi Syiah itu ngaku-ngaku saja begitu. Allah alam. So, baik. Ada lagi silakan. Halo.
Halo, ada lagi? Ustaz, Ya, silakan, Pak. putra Nabi itu yang 3 itu meninggal saat kecil ya, saat Ya, masih kecil-kecil ya. iya, semuanya meninggal ketika kecil. Nah, kemudian itu asbabun nuzul turunnya surat Al-Kautsar itu konon kabarnya terkait dengan meninggalnya putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebut Iya, Abtar itu bagaimana ininya iya. asbabun nuzul. Tadi kita sebutkan, jadi inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya pembencimu wahai Nabi, dialah yang terputus keturunannya. Jadi surah Al-Kautsar ini turun karena disebabkan seorang kafir Al-As bin Wa'il ini menuduh Nabi bahwa keturunan Nabi itu putus. Karena putra Nabi yang pertama Al-Qasim meninggal umurnya 2 tahun. Kemudian Abdullah meninggal juga umurnya masih kecil juga. Setelah itu orang kafir ini, oh ini si Muhammad ini keturunannya putus nih, nggak ada penerusnya, begitulah bahasa sekarang ya, nggak ada, udah nggak ada penerusnya. Kemudian Allah membela Nabi ya dengan menurunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar ya. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak wahai Nabi. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelih kurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu, yaitu orang kafir itu, adalah yang terputus nasabnya gitu ya. Nah, adapun nasab kamu terus nyambung ya, yaitu dari Fatimah dan dari Ali begitu ya. Allahu a'lam. Ustaz, Afan Silakan. Ustaz mau bertanya. Yang saya mau tanya tentang apa namanya akidah sunnah wal jamaah itu Ustaz. Terbentuknya akidah sunnah wal jamaah itu kan apa namanya ada namanya kayaknya firqah diniyah tuh Ustaz, yang ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah itu Ustaz. Sehingga kan munculnya banyak akidah ahlu sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Imam Imam siapa? Asy'ari sama Al-Maturidi ya. Al-Asy'ari wal Maturidi Ustaz. Ya. Gimana ini sejarah runtutannya Ustaz, sehingga terbentuklah apa Iya, namanya sejarahnya akidah sunnah wal jamaah itu Ustaz. sejarahnya sangat panjang sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Iya Ustaz. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu sebenarnya hanya mengumpulkan pemahaman-pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu kan sebenarnya pemahaman akidahnya Nabi dan para sahabat gitu ya. Cuma belum ada istilah itu di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Belum ada istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Adanya istilah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berada di bawah ajaranku, ajaran Rasul dan ajaran para sahabat, ya, ajaran akidahnya Rasul dan akidahnya para sahabat. Nah, kemudian setelah zaman itu baru ada istilah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu artinya ya kelompok, ya kelompok yang mengikuti sunnahnya Nabi dan para sahabat. Wal jamaah, jamaah artinya adalah kelompok mayoritas, ya jamaah. Makanya Nabi kan dalam sebuah hadis, alaikum bis sawadil a'dham, atau alaikum bil jamaah, kalian wajib berpegang teguh dengan kelompok mayoritas as-sawadil a'dham, atau berpegang teguh dengan jamaah yang banyak gitu ya. Karena Nabi sudah menjamin ya
umat Nabi tidak akan bersepakat dalam kesesatan. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan, ya. Nah, makanya ketika para ulama ya ada yang salah, itu pasti nanti ada yang menegur gitu. Ada yang meluruskan gitu ya. Hanya di dunia ini yang mayoritas akidahnya adalah akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah ya dalam masalah akidah ya tauhid. Kalau dalam masalah fikih itu kan ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, makanya dalam masalah fikih ya yang lebih selamat itu adalah mengikuti 4 mazhab itu. Ya, hampir seluruh dunia rata-rata mengikuti salah satu dari 4 mazhab itu. Adapun dalam masalah akidah ya mengikuti Asy'ari dan Maturidi itu mayoritas ya. Kalau kita ingin selamat ikutilah ya itu institusi yang terbesar gitulah. Seperti kita lah ketika kita mau membeli mobil kan belilah merek yang sudah ternama gitu ya. Honda atau Yamaha atau apa gitu. Karena udah terjamin itu kualitasnya, produknya gitu. Beda kalau ujuk-ujuk ada merek baru nggak diketahui ya, yang bikin siapa, pabriknya di mana, kualitasnya belum teruji. Kita kan ragu mau beli mobil itu. Itulah gambaran atau kias sederhananya seperti itu. Ini dalam masalah dunia saja kita pilih-pilih gitu kan. Kita mau berobat ke dokter ya, kita pun harus lihat-lihat dulu dokternya ini lulusan mana ini atau kita berobat kepada orang dia dokter atau bukan, jangan-jangan dia mau praktek ini ya, dia ngasih obatnya dari mana ini, jangan-jangan ini obat asal-asalan ya, terapinya udah teruji belum. Nah kita dalam masalah dunia saja kita pilih-pilih ya, kita hati-hati apalagi dalam masalah agama, dalam masalah akhirat kita pun harus hati-hati gitu. Dalam masalah akidah, kita sudah dikasih pilihan akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ya. Di Al-Azhar juga sama ya. Ustadz Puji ini kan lulusan Al-Azhar. Nah, beliau sudah belajar akidah Asy'ari, akidah Maturidi. Nah, ini seperti ini dan sepanjang atau sependek yang saya pelajari akidah Asy'ari Maturidi tidak ada yang menyimpang, semuanya sesuai ya, tidak ada yang aneh-aneh begitu ya. Dan akidah yang diikuti mayoritas ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli sejarah, ahli sirah dan lain sebagainya itu adalah dua itu mazhab itu. Jadi Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu bukan pembuat akidah baru, tapi hanya mengumpulkan. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu tidak membuat syariat baru, tapi mengumpulkan ya atau yang belum ada di zaman Nabi, beliau berijtihad gitu ya. Berijtihad dalam masalah-masalah yang baru begitu. Tidak keluar dari pakemnya ya. Tidak keluar dari kaidah-kaidahnya seperti itu. Tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Cuma para ulama kan berbeda cara memahaminya begitu. Ya, Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi mungkin ada hal-hal yang berbeda, tapi sedikit. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali juga berbeda. Ya, tapi dalam masalah cabang saja, tidak sampai dalam masalah usul atau dalam masalah pokok agama. Gitu. Ya. Yang berbeda kan Syiah. Syiah kan berbeda. Al-Qur'annya katanya beda dengan kita kan. Mereka mengklaim bahwa Al-Quran kita itu hanya tidak lengkap, masih kurang gitu katanya. Hadisnya juga mereka beda, punya hadis sendiri gitu ya. Rukun imannya, rukun Islamnya juga berbeda. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gitu. Baik, ada lagi silakan. Kalau yang Ustaz, kalau yang perbedaan antara akidah salafiyah itu gimana Ustaz? Iya, Yang bisa akidah salafiyah itu kan sumbernya itu kan dari
Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan salaf, ya. Beliau itu bukan salaf. Itu beliau abad 8 atau 9 Hijriah. Dan kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu di zamannya saja itu sudah diklaim sesat, ya. Oleh siapa? Oleh bapaknya sendiri. Oleh kakaknya sendiri, ya. Bapaknya namanya Abdul Wahab, kakaknya namanya Sulaiman, ya. Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab, menulis kitab namanya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi Al-Wahabiyah. Nah, ketika zamannya itu sudah ditolak sama masyarakat, sama para ulama pada zaman itu, karena pemahamannya yang menyimpang gitu. Nah, kemudian ternyata didukung oleh pemerintahan Saudi, karena ketika itu pemerintahan Saudi itu sedang mau mendirikan negara Saudi ya. Ketika itu belum ada negara Saudi gitu ya. Nah, untuk mendirikan negara ini kan butuh dukungan. Nah, di antaranya dukungan dari sisi agama gitu ya. Ya. Dan didukung dari Inggris juga ketika itu. Jadi Inggris itu membuat 3 kelompok di ini ya, di Asia, yaitu Ahmadiyah, kemudian Bahaiyah, dan Wahabiyah. Yang berhasil, yang tersebar luas itu Wahabiyah. Kalau Ahmadiyah kurang banyak, Bahaiyah juga kurang banyak. Yang berhasil adalah Wahabiyah. Itu yang bikin itu Inggris, ya, dan ingin memecah belah kaum muslimin tujuannya, ya, agar mereka mudah menguasai kaum muslimin. Dipecah belah lah dengan seperti itu. Orang Islam disibukkan dengan perbedaan-perbedaan, saling contoh-contohkan, saling menghina, saling merendahkan. Akhirnya ya orang musuh-musuh Islam mudah menguasai kita. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi silakan. Cukup? Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Ya, silakan ajak yang lain, mungkin punya saudara, punya keluarga, teman ingin mengaji juga. Insyaallah kita ketemu di minggu depan. Semoga diberi panjang umur, diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama